Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan. Shalom buat seluruh jemaat Tuhan GP Lembah Kasih yang ada di rumah, yang saat ini bersama-sama beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Panggilan ibadah kita pada sore hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberi arti yang dalam serta harapan tentang masa depan di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas serta keyakinan iman yang teguh. Dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli yang ada di multimedia kita yang ada di belakang. Mungkin Bapak Ibu bisa di rumah bisa melihatnya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di rumah saat ini silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini semua adalah karena anugerah, semua karena ada kebaikan Tuhan. Saat ini bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hadirat berhiaskan kekudusan. Haleluya Yesus. Bersama-sama kita menyembah. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah
kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu selalu untuk menyembah Engkau. Meskipun kami terpisah oleh jarak, tetapi kami dapat dekat di dalam hadirat Tuhan. Kami bersatu Tuhan. Berkati setiap jemaat GPL Bekasi yang saat ini sedang beribadah di rumah Tuhan. Meskipun lewat online Tuhan, tetapi kami boleh merasakan sukacita Allah turun, sukacita Allah mengalir memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa pada sore hari ini. Kau urapi setiap kami yang beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami mau rasakan jamahan-Mu. Kami mau rasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau urapi, Kau memberkati ibadah kami sore hari ini. Setiap kami yang melayani Tuhan, Tuhan mengurapi. Kami akan siap bersorak-sorai dan kami akan siap memuji-muji Engkau Tuhan. Kami memulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat hidup kami, yang bersukacita pada sore hari ini. Bersama-sama kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Ada sukacita ya pada sore hari ini, meskipun cuaca panas sekali, tetapi kita tetap bersukacita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yang ada di rumah masih tetap kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
Kami tahu Tuhan, kalau kami ada bersama dengan Engkau, tidak akan patah semangat kami untuk menjalani kehidupan, tidak akan hilang kekuatan kami untuk kami terus berjalan dengan Engkau. Kau temukan dalam hati kami adalah hati hamba-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya.
ya Tuhan, dan juga berkati setiap daripada kami ya Tuhan, baik di rumah yang beribadah online. Ya Tuhan, Kau sertai kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kehidupan kami ini ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh sehat sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau ya Tuhan, sebentar kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Kau urapi juga hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom. Kita hari ini beribadah online sore karena kita ada perjamuan kudus. Saya juga menyadari mungkin Bapak Ibu sibuk pagi hari, tetapi karena ini ada perjamuan kudus maka kita akan ibadah 2 kali, tapi khusus hanya untuk perjamuan kudus. Karena hari ini pun juga bertepatan dengan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara hari-hari keagamaan, kita sudah hari Paskah, Jumat Agung kita online, lalu Paskah kita online, dan hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga kita online. Dan nanti di awal minggu pertama Juni kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tapi tidak merusakkan sukacita kita Bapak Ibu untuk kita bersama-sama beribadah. Buat yang ada di rumah, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sama-sama persiapkan Alkitab kita. Kita juga mempersiapkan alat tulis kita untuk kita boleh sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan, fakta-fakta mengenai kenaikan Yesus dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal yang ke-24, Injil Lukas pasal yang ke-24, ini adalah kitab terakhir dari Lukas, ayat yang ke-50. Oke. Injil Lukas pasal 24, saya akan bacakan judul perikop firman Tuhannya, kenaikan Yesus. Ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, dia bangkit hari yang ketiga, hari yang ke-40, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di hari yang ke-40 Yesus naik ke surga, dan saat ini kita semua sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah saudara, fakta yang pertama yang kita temukan dalam hari kenaikan Yesus, saudara bisa melihat di ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bapak Ibu, saya mau meyakinkan Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari, bahkan semua yang sedang menonton secara langsung kami ini, bahwa ketika Yesus naik ke surga, Yesus di dalam keadaan hidup. Ya, pada waktu dia bersama dengan murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Artinya Yesus kita ini, dia naik ke surga bukan dalam posisi yang mati. Dia meninggalkan dunia yang fana ini pada waktu dia 40 hari bukan dalam keadaan yang mati. Tapi Yesus kita naik ke surga dalam keadaan yang hidup. Oleh sebab itu kita bersyukur Bapak Ibu, saya dan saudara pada sore hari ini kita mempunyai Allah yang hidup. Kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Tuhan dan Allah yang hidup dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi doa saudara gak sia-sia. Saudara bukan berdoa sama apapun. Saudara berdoa sama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan yang kedua saudara, fakta yang kedua, posisi Yesus pada waktu ia berpisah dengan murid-muridnya, ketika Yesus sedang memberkati mereka, memberkati murid-muridnya,
menyaksikan secara langsung peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Saudara, posisi terakhir Yesus ini adalah posisi yang sangat penting. Yesus bukan menangis, Yesus bukan dalam keadaan yang galau, Yesus bukan dalam keadaan yang susah. Ketika dia berpisah dengan murid-murid dan dia terangkat ke surga, Yesus dalam posisi sedang memberkati murid-muridnya. Dan saya tahu saudara satu hal, Yesus yang sama yang dulu naik ke surga, Yesus yang sama juga hari ini memberkati saya dan saudara. Oleh sebab itu jangan takut. Hari-hari ini saudara menghadapi tekanan hidup, jangan pernah takut, karena ada berkat Tuhan. Fakta yang ketiga dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat kedua. Oke, mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita baca bersama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Coba lihat ayat yang kedua Bapak Ibu. Tadi pagi dalam ibadah online pagi saya sudah jelaskan ini. Saya udah sering kali baca ini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mungkin udah sering kali baca ini. Bahkan dalam peristiwa kematian, mungkin kita dalam peristiwa kedukaan, kita tahu ayat ini. Tapi ketika saya merenungkan lebih dalam lagi, saya meminta rema daripada Tuhan. Ketika saya membaca ini, saya mendapatkan satu kata. Lihat di situ Bapak Ibu ayatnya. Aku pergi ke situ, artinya ke rumah Bapa. Untuk apa saudara? Menyediakan tempat. Itu biasa aja Bapak Gembala. Coba saya kasih ilustrasi begini. Saudara, mungkin saudara pergi ke tempat makan, saudara pergi ke tempat pesta gitu ya. Misalnya saudara pergi, ada yang ulang tahun atau pesta. Satu saat ada yang menelpon saudara berkata begini, tiba jam berapa Bapak Ibu? Gitu ya. Misalnya Pak Jack gitu ya, tadi single, Pak Jack, kita ada jam 10 nih pesta. Pak Jack datang jam berapa? Jam 9. Oke, kami akan sediakan tempat untuk Bapak Jack dan keluarga. Wah, Bapak Jack langsung berkata, siap gitu. Saudara, apa artinya ini? Ketika saya menyadari ini, sudah ternyata kata menyediakan tempat itu seorang menghormati saudara. Ibu nanti datang jam berapa Bu? Oh, saya datang jam 10 ya. Baik Bu, nanti akan saya sediakan tempat Ibu ya. Itu tandanya orang kalau ngomong gitu, orang itu sangat menghormati dan menghargai saudara. Makanya saudara, ketika Yesus bilang berkata begini, aku pergi ke surga ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita semua, artinya Yesus menghormati dan menghargai Bapak Ibu saudara. Dalam bentuk apa? Filipi 3 ayat yang ke-20 katakan begini. Filipi satu penghormatan ketika Tuhan bilang begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Anda dan saya saudara, Anda mendapatkan kehormatan, Anda dihargai Tuhan untuk menjadi warga negara surga. Saudara, ini satu kehormatan. Saudara pernah ingat dulu kejadian pada waktu itu Jakarta sedang mengalami satu permasalahan gara-gara mantan gubernur DKI Jakarta. Saudara, pada waktu itu Indonesia dalam keadaan yang crowded, Indonesia hampir chaos, hampir terjadi satu kerusuhan. Saudara mau tahu pada waktu itu ketika saya membaca sebuah surat media, ternyata saudara di perairan Indonesia sudah mempersiapkan kapal-kapal
dari negara asing sudah turun, sudah standby. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, dan dari Prancis. Saudara, ngapain 3 kapal ini iseng-iseng itu ke Indonesia? Enggak, saudara. 3 kapal ini standby di perairan Indonesia. Jika kenapa-napa Indonesia mengalami sesuatu, itu warga negara Australia, warga negara Amerika, warga negara Prancis sudah cepat akan dievakuasi. Kenapa? Negara itu bertanggung jawab atas penduduknya. Saya mau kasih tahu satu hal Bapak Ibu, satu fakta yang ketiga ini. Pada waktu engkau mendapatkan satu kehormatan Tuhan, engkau mendapatkan satu penghargaan Tuhan, engkau menjadi warga negara surga. Saya katakan tadi pagi juga hal yang sama. Surga bertanggung jawab atas kehidupan Bapak Ibu. Surga bertanggung jawab akan apa yang terjadi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat pada waktu kurang lebih beberapa bulan yang lalu, pada waktu negara Tiongkok di kota Wuhan, kota pertama kali terkena masalah virus ini, Indonesia langsung sibuk bagaimana memulangkan warganya untuk sampai ke Indonesia karena harus terbebas dari masalah penyakit COVID ini. Tapi ternyata tidak bisa, semua lockdown di sana. Bapak Ibu, saya cuma mau kasih tahu satu hal. Surga tidak pernah krisis. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal. Surga tetap bertanggung jawab dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika engkau menghadapi kehidupan ini Bapak Ibu, engkau akan menghadapi surga, dan surga akan berhadapan dengan engkau, dan surga akan bertanggung jawab dalam hidup. Yesus kita hidup, Yesus kita memberkati, dan apapun yang terjadi, surga tetap bertanggung jawab. Saudara, tadi saya sempat membaca, setelah ini saudara akan terjadi masa herd immunity, di mana akan ada kekebalan. Kalau saudara baca itu rada serem saudara. Kenapa rada serem? Karena pilihannya cuma ada 2, bertahan atau mati. Kalau Anda yang punya tubuh sehat, fisik yang kuat, Anda tetap akan bertahan kemurahan Tuhan. Tapi Anda kalau punya fisik lemah, tubuh yang lemah, lewat. Kenapa? Kalau itu sampai harus terjadi, Tuhan berkata, kehendakku yang jadi. Tapi dengar baik saudara, apapun yang terjadi dengan Indonesia, apapun yang terjadi dengan dunia ini, firman Tuhan katakan warga kita, kerajaan surga bukan ada di dunia ini. Saat kita pulang ke rumah Bapa, rumah kita sesungguhnya adalah di surga. Rumah di dunia hanya sementara Bapak. Di dunia ini hanya kita menikmati beberapa tahun saja, tapi di surga nanti adalah rumah kita. Bapak Ibu harus siap untuk menghadapi. Nanti hari Minggu saya akan bahas bagaimana kita harus bersahabat dengan krisis. Dulu kita bilang krisis, no, jangan krisis Tuhan ya. Sekarang sudah nggak bisa sudah. Bapak Presiden kita sudah berkata kemarin, kita harus berani bersahabat dengan corona. Dan ini menjadi suatu kenyataan saudara. Kalau ini sampai terjadi, saudara tidak siap, bukan hanya di Bali, di seluruh dunia, siap tidak siap akan mengalami. Tapi satu hal kebenaran firman Tuhan, bahwa surga tetap memelihara dan menjamin hidup kita. Kalau sampai kenapa-napa di dunia, ingat saudara, saya mendapatkan satu pawang ini bagus. Saudara, ketika kenapa-napa di dunia, orang banyak bertanya begini, kenapa sih Bapak Gembala banyak pendeta meninggal? Oke, kalau secara manusia mungkin kesalahan, oke, apapun juga. Tapi tetap surga bertanggung jawab. Ketika dalam keadaan apapun juga, orang ini sudah tidak lagi kuat di dunia, surga akan bawa pulang ke surga. Malaikat Tuhan apapun juga akan berpulang ke surga. Kenapa? Surga tetap bertanggung jawab. Oleh sebab itu saudara, saya akan masuk poinnya saudara, firman Tuhan. Saudara dan saya harus tetap setia. Tidak ada jalan lain. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 dan 37. Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai 37. Dari ayat 35 kita baca. Dari 10 ayat 35. Mari yang di rumah, kalau ada firman Tuhan, ada ayat ini, saudara bisa garis bawahi. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37, baca yuk sama-sama yang di rumah. 1, 2, 3. Sebab sedikit
Masih koma saudara, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangan. 38 kuncinya sudah. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh deposito, enggak. Akan hidup oleh duit banyak, enggak. Akan hidup oleh apa saudara? Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39 menjadi statement kita. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kuncinya saudara, kita tahu Yesus naik ke surga, dia hidup. Kita tahu Tuhan tetap memberkati kita. Kita tahu bahwa surga bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan kita tahu satu saat kita pulang sudah punya rumah di surga. Tetapi saat kita hidup ini, kita harus menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan hidup kita dengan kesetiaan. Saudara, menghadapi masalah hidup, menghadapi tekanan hidup hanya ada dibutuhkan dua. Yang pertama adalah iman. Jangan sampai melepaskan kepercayaan kita, apapun itu sudah. Dan yang kedua di ayat yang ke-36, kita memerlukan yang namanya ketekunan. Tekun membaca firman, tekun berdoa, tekun melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan kuat hidup di akhir zaman ini. Saudara, yang namanya masalah tidak akan lama. Tadi pagi saya jelaskan semuanya. Setiap masalah pasti punya expired date-nya. Betul ya, saudara, kalau beli sesuatu lihat mungkin di susu, di apa, di belakang atau di bawah kaleng itu ada masa expired date-nya. Saudara, masalah tidak akan pernah bertahan. Kita percaya virus corona ini akan berlalu. Kita percaya pandemi ini akan berlalu. Badai pasti berlalu. Masalah Tuhan, apapun itu saudara, masalah hidupmu, masalah apapun juga, yang membuat kita bertahan hanya iman dan ketekunan. Jangan melepaskan yang namanya ketekunan. Jangan melepaskan yang namanya imanmu saudara, karena waktunya sudah sangat singkat. Saudara, yang namanya kesetiaan itu tidak ada alat untuk mengukur saudara. Saudara, mungkin kalau di rumah saudara punya alat tes gitu ya, kesehatan. Mungkin saudara mau ngecek gula darah, mau ngecek kolesterol, mau ngecek asam urat. Saudara mungkin bisa ngecek, gula darah saya sekian, kolesterol saya sekian, asam urat saya sekian. Kita bisa ngecek saudara. Tetapi ketika kita berbicara kesetiaan saudara, tidak ada tanda, tidak ada alat untuk mengecek kesetiaan. Hanya satu-satunya mengecek kesetiaan itu berdasarkan waktu yang akan membuktikan. Oleh sebab itu ketika sudah berkata, saya udah setia sama Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya walau badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Waktu akan membuktikan. Kita nggak bisa bilang saya setia, ukur dong kesetiaan saya, nggak bisa. Kita nggak punya indikasi, nggak punya indikator untuk mengukur kesetiaan seseorang. Tapi waktu akan menjawabnya. Ketika engkau menghadapi tekanan hidup, apakah engkau tetap setia sama Tuhan? Saudara membukti? Mazmur 33 ayat yang keempat katakan begini. Mazmur 33 ayat yang keempat. Mazmur 33 ayat yang keempat. Kita baca ya, sebab firman Tuhan itu benar. Amin saudara? Itu belum, masih koma. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Allah tetap setia memelihara saudara. Tuhan tetap setia menjaga saudara. Kita juga tetap setia untuk kita mengikut Tuhan sampai kapan. Ini gak gampang saudara. Kalau Allah gak setia, sudah pernah membayangin gak sih kalau Tuhan gak setia? Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari keenam. Tuhan gak setia itu sampai hari ketiga. Aduh capek nih. Saudara, saya percaya sudah tidak ada di tempat ini. Kenapa? Karena manusia diciptakan Tuhan hari ke-6. Hari keempat mungkin Tuhan berkata, aduh capek nih, udah mau bikin lagi deh binatangnya, udah capek enggak. Tapi dia dari awal sampai akhir Tuhan tetap setia. Dari Yesus lahir
Yesus mati di salib, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, Yesus naik ke surga, bahkan dia menunggu kita. Tuhan tetap setia. Pertanyaan saya pada malam hari ini, sore hari ini, apakah saya dan saudara tetap setia dengan Tuhan? Gak gampang ngomong setia. Sekali lagi saudara, setia itu bukan dari mulut, setia itu dalam tindakan. Setia gak ada nilai indikatornya. Setia hanya ditentukan oleh batas waktu yang tidak terbatas. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi yang menguatkan saya. Saudara, pada tahun 1986 ada kegiatan olahraga yaitu Olimpiade di negara Amerika Latin, yaitu Meksiko. Saudara, ada seorang atlet yang bernama John Stephen Akhwari. Saudara mungkin ada yang tahu kisah ini, atau mungkin saudara nanti bisa buka YouTube gitu. John Stephen Akhwari adalah seorang pelari maraton, saudara. Seorang pelari maraton. Biar saya selesaikan. Saudara, dalam pelari maraton ini tidak gampang. Ternyata dalam pelari maraton yang berjarak 42, sekian kilometer, John Stephen Akhwari ini mengalami satu kecelakaan dan dia jatuh. Saudara, dia jatuh. Jatuh ke aspal dengan keadaan kepala berdarah, jatuh ke aspal dengan keadaan bahu dan kaki yang terkilir dan cedera. Dan semua penonton katakan begini, udah gak usah dilanjutkan lagi, menyerah saja. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam pertandingan atau dalam perlombaan maraton itu sudah ada 18 orang yang jatuh dan menyerah. Kenapa? Karena sudah tidak sanggup menyelesaikan pertandingan dan perlombaan itu. Satu statement John Stephen Akhwari, dia berkata begini kepada para penonton, negara saya mengirim saya bukan untuk memulai sebuah pertandingan, tetapi negara saya mengirim saya jauh-jauh untuk mengakhiri sebuah pertandingan. Wow. Dengan tergopoh-gopoh saudara, dia berlari terus. Karena dalam keadaan yang luka dan jarak masih jauh, dia terus berlari dengan tergopoh-gopoh saudara. Sementara dia sedang berlari, dia sedang berusaha, sudah selesai semua pertandingan. Bahkan para penonton pun sudah pulang. Saudara. Kenapa? Kelamaan. Jauh mas saudara. Dan saudara, pada waktu pembagian medali pun sudah selesai. Sudah bubar. Pertandingan itu sudah selesai saudara. Dan saudara tahu satu hal, ketika John Stephen Akhwari ini terus berusaha dan hampir beberapa meter sampai di stadionnya itu, ternyata saudara ada seorang wartawan yang memviralkan John Stephen Akhwari menjadi viral. Dan tadinya saudara penonton itu yang mungkin masih belum jauh dari arena tempat berlari itu, tiba-tiba datang kembali ke stadion itu untuk memberikan standing applause, untuk memberikan penghargaan kepada seorang pelari bernama John Stephen Akhwari. Dengan tergopoh-gopoh, dengan keadaan yang sakit dan kaki yang diperban, dia berlari terus sampai mencapai garis finish. Dan saudara tahu, John Stephen Akhwari mungkin tidak menang di dalam pertandingan Olimpiade itu. Dia menjadi juara yang terakhir. Kenapa? Karena semua sudah selesai pertandingan itu. Tapi John Stephen Akhwari, karena dia menyelesaikan tugasnya sampai pada akhirnya, dia menjadi seorang pahlawan di negaranya. John Stephen Akhwari karena dia menyelesaikan, meskipun secara pertandingan dunia dia kalah saudara, dia saat ini masih diundang ke beberapa Olimpiade untuk menjadi motivator semua. Saudara bisa bayangkan ini, yang juara aja, juara 1, juara 2, juara 3 gak diundang-undang saudara. Tetapi John Stephen Akhwari ini saudara, dia menjadi satu semangat simbol di negaranya Tanzania, Afrika, untuk menjadi support, menjadi semangat. John Stephen Akhwari diundang ke tempat yang satu,
Yang juara 1 nggak diundang-undang, saudara, nggak terkenal, biasa aja, memang juara pada waktu itu. Tapi seorang John Stephen Akhwari ini, saudara, dia diundang ke tempat yang satu, diundang ke tempat yang satu, diundang ke tempat yang satu, dan akhirnya dia menjadi seorang yang terkenal, menjadi seorang yang sangat kaya. Karena menjadi orang yang kaya, dia diundang kemana-mana. Inilah gambaran sebuah kesetiaan. Meskipun saudara dalam menghadapi pertandingan di dunia ini, saudara berkata berat hidup ini. Saudara berkata saya sudah jatuh bangun, sudah terluka, sudah hampir saya tidak bisa menyelesaikan. Ingat pesan John Akhwari ini. Negara saya mengirim saya jauh-jauh bukan untuk memulai sebuah pertandingan, tapi untuk mengakhiri sebuah pertandingan. Saudara juga harus sama. Saudara dan saya, apapun keadaan, ketika engkau masuk sampai pada garis finish, engkau boleh mendapatkan penghargaan dan penghormatan daripada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah akan hidup ini. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan kepercayaan. Tetap setia sama Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Negara memiliki satu musim yang baru. Semua sekarang serba online. Semua akan diatur dengan baik. Tapi sebagai anak Tuhan, selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Selama masih ada Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan. Selama masih Tuhan, tetap kita berpegang pada Tuhan. Kuncinya apa, saudara? Jangan tinggalkan Tuhan. Sebab orang-orang akan hidup oleh iman. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya undang para pelayan berjamaah kudus untuk maju ke depan. Mari saudara, kita sama-sama bersyukur. Pada sore hari ini kami mengucap syukur buat setiap kesetiaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau hari ini Tuhan sudah setia, bahkan ketika kami mengangkat tubuh dan darah Tuhan, kami diingatkan akan kesetiaan dan kebaikan. Ajar kami untuk tetap setia. Kami tahu kesetiaan membutuhkan proses. Kami tahu kesetiaan membutuhkan waktu untuk membuktikan semua. Kesetiaan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi kesetiaan yang dibuktikan dengan tindakan. Oleh sebab itu, ketika kami melaksanakan perjamuan kudus ini, Tuhan, biar kiranya tubuh dan darah Kristus jadi satu dengan tubuh dan darah kami, dan kami boleh beroleh kekuatan yang baru menjalani hidup ini. Kami tidak akan melepaskan kepercayaan kami, bahkan kami terus akan semakin bertekun sampai menanti kedatangan Tuhan. Dunia boleh berkata apapun Tuhan, tapi kami masih punya Tuhan yang menjadi kekuatan. Sucikan, kuduskan, layakan kami. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sekarang yang akan menerima perjamuan kudus, Tuhan juga kuduskan dan sucikan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari persiapkan keberadaanmu, persiapkan roti dan ambil perjamuan yang sudah ada. Kita menghormati perjamuan sekali duduk bersama. Sekalipun Tuhan
minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita tetap bertahan setia. Karena kita tahu tantangan di depan sana. Kalau kita tidak benar-benar mengandalkan Tuhan, kita akan lewat semua. Kita akan kalah dan kita akan tumbang. Sebab itu malam hari ini, baik kita yang ada di rumah, mari berdoa sama Tuhan. Kuatkan kami untuk kami tetap bertahan dan mempertahankan iman kami di akhir zaman. Kesetiaan Tuhan sungguh sangat terbukti dan Tuhan selalu setia dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya sore hari ini, apakah engkau tetap setia sama Tuhan? Kasih karunia Roh Kudus, kekuatan daripada Tuhan Yesus mengampukan kita, mengangkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Dan saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita akan makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati darah Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Kita akan meminumnya dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
pada sore hari. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya kembali. Baik, kita lanjutkan ibadah dengan pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Hari ini Saudari Cherry Merami ulang tahun, hari Kamis tanggal 21. Dan besok Ibu Minyo hari Jumat tanggal 22, Ibu Amolingge hari Jumat tanggal 22, dan Frederick Miracle Akita hari Jumat tanggal 22. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang berulang tahun. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang terima kasih yang ingin mempersembahkan persembahan dapat langsung mempersembahkan di gereja atau dapatkan via transfer nomor rekening yang ada di belakang. Nomor rekeningnya sudah bisa lihat sendiri di meja belakang. Dan besok masih ada ibadah kaum wanita. Saya berharap kaum wanita masih bisa mengikuti ibadah online hari Jumat tanggal 22 jam 5 sore. Demikian info gereja kita. Sampai kita berjumpa di hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Nanti doa menutup akan dilakukan oleh Bapak Cik. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang sedang berada di rumahnya masing-masing, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di kesempatan sore hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan beribadah Tuhan, memperingati di mana kenaikan Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Bapa. Kami mau sepakat dengan iman dan kepercayaan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Kami orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Dan kalau Tuhan memanggil kami, kami sudah siap Tuhan. Untuk itu Tuhan, terima kasih Bapa. Ibadah sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya telah selesai Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih Tuhan, Engkau sudah melingkupi kami, perkenan-Mu Tuhan yang kami perlukan. Bapa yang baik, inilah Tuhan pelayanan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh melalui ibadah online Tuhan, itu bukan karena kemauan kami, tapi kami mau Tuhan, ada Tuhan senantiasa di dalam setiap ibadah kami, baik online maupun ibadah kami di rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, biarlah Engkau lawati kami semuanya Tuhan. Orang-orang yang selalu berseru berharap hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, lingkupi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Demikian juga Tuhan, biarlah Tuhan dalam sepanjang ibadah kami tadi Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu yang disampaikan itu, biarlah Engkau yang berbicara terus Tuhan melalui hamba-Mu dan melalui kami orang-orang yang senantiasa Tuhan pilih, agar semua orang boleh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Untuk itu Tuhan, nyatakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, nyatakan firman-Mu dalam setiap denyut nadi kami Tuhan, agar kami boleh dibaca orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memakai kami terus. Terima kasih Bapa, pimpin kami, tutup bungkus kami kemanapun kami pergi dan berada, rumah tangga jemaat Tuhan, GTA Lembar Kasih, dan mereka saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu Tuhan. Bapa lawati mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka Tuhan, pulihkan dan selamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan, pada sore hari ini kami mau mengangkat doa syafaat kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sepakat Tuhan dengan iman kepercayaan kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah
turun pemulihan, turun keselamatan yang dari surga untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Bapa, di mana hari-hari ini Tuhan begitu bertambahnya korban-korban yang terjadi Tuhan, tapi kami akan percaya kehendak Tuhan yang jadi atas bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa Tuhan, pulihkan dan selamatkan bangsa kami. Biarlah Bapa, kami mau bersahabat dengan Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami terlepas daripada yang jahat. Tapi karena Engkau yang mempunyai kerajaan di dalam kuasa dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menterinya Tuhan, demikian para anggota dewan dan semuanya para pejabat yang ada Tuhan. Bapa, di dalam surga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencurahkan hikmat yang daripada surga Tuhan atas pemimpin kami, sehingga mereka boleh berhikmat sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan para medis Tuhan, baik dokter, perawat dan alat-alat medis lainnya yang dipakai untuk menyelamatkan, untuk membantu menolong orang-orang yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahirkan setiap dokter, Engkau tahirkan setiap perawat, Engkau tahirkan setiap alat-alat medis yang dipakai Tuhan, sehingga melalui para medis ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa disembuhkan melalui darah Yesus Kristus. Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan melihat Bapa, kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Kami yakin percaya itu Tuhan, mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu masih ada Tuhan buat bangsa dan negara kami. Demikian kami berdoa buat Pulau Bangka Belitung Tuhan, para pemimpinnya, masyarakatnya, bangsa negeri ini Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami bawakan dalam doa kami Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan, Engkau pulihkan dan selamatkan Pulau Bangka ini Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan ada kerendahan hati kami. Kami mau merendahkan hati hanya kepada Tuhan saja, sehingga semuanya itu boleh berlalu, badai boleh berlalu Tuhan, karena kami tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, para umat-umat Tuhan yang selalu percaya kepadamu, yang selalu berseru kepadamu Tuhan, dimanapun mereka berada, buat dari mulai desa-desa terkecil pun Tuhan, sampai kota-kota terbesar, demikian dari pulau-pulau terkecil sampai pulau-pulau yang terluas Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau lawati kami semuanya Tuhan, sehingga kami diselamatkan. Demikian juga untuk buat dunia ini Tuhan. Dunia ini sudah tua Tuhan, dunia ini semakin kotor. Untuk itu Kau telah membersihkan kami, bersihkan hati kami Tuhan, sehingga kami umat-umat di dunia ini Tuhan boleh percaya, dan kami boleh bangkit kembali iman kepercayaan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhanlah yang menciptakan kami sebagai manusia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pandemi COVID ini boleh berlalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami yakin bahwa segala sesuatu, baik itu segala sakit penyakit apapun Tuhan, ketika kami bawa di dalam mesbah-Mu, dan semua itu kami akan tanggalkan bersama Kristus kami dimenangkan. Demikian Bapa, terima kasih dalam Bapa kami dalam surga. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam perjalanan kami dari tempat ini Tuhan, kembali kami ke rumah kami masing-masing. Iringi langkah kaki kami Tuhan, dan tibakan kami di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya, kembalikan lagi Tuhan untuk hari-hari berikutnya dalam ibadah yang ada di gereja ini sepekan Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya Tuhan yang untuk memuliakan nama-Mu saja, dan kami sore hari ini akan menerima berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari saya kasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupan, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, dan Tuhan Allah Immanuel memberkati dan menyertai. Apa saja yang Kau buat dengan tangan-Mu Tuhan, buat Kau berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.